warna yang terpancar di wajah istrimu. Kita harus pergi untuk sarapan. Ayo pergi. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Kondisi Taimur begitu kritis sejak 2 hari terakhir. Asmanya menjadi lebih buruk. Dan dia memberitahu saya sekarang. Saya tidak bisa menunda penerbangan saya, Syahzad. Saya harus pergi. Ya tidak apa-apa tapi... Anda bercerita tentang Timur sekarang. Apa yang dikatakan dokter? Bagaimana perasaannya sekarang? Dia akan baik-baik saja. Jangan, Asif akan menjaganya. Apa yang dapat saya lakukan dengan terjadi setelah mencapai? Ya, tidak apa-apa. Tetapi, pekerjaan yang Anda putuskan untuk dilakukan dan untuk itu Anda meyakinkan saya. Apa yang akan terjadi padanya? Apa yang akan terjadi? Tentu saja saya akan menyelesaikannya. Saya telah menyerahkan tanggung jawab kepada Syahnas dan berkata, untuk memperbaiki hubungan saudaramu, saya yakin dia akan mengatasinya. Baiklah kakak, aku tidak akan menghentikanmu. Karena Taimur juga membutuhkanmu. Aku baru saja memikirkan itu. Pekerjaanku tidak akan terjadi, tetap tidak lengkap. Saya tidak akan tetap tidak lengkap. Jangan khawatir, setelah bertahun-tahun, Anda setuju untuk menikah. Apakah aku sudah gila meninggalkannya tanpa menyelesaikan pernikahanmu? Kabari saya segera setelah Anda mencapainya. Tentu saja saya akan. Saya tidak suka Rimsya berterus terang. Dia berkata seolah-olah kami benar-benar membuatmu kelaparan. Dia bercanda, Ali. Dia memiliki kebiasaan berbicara dengan bebas dan terus terang. Tolong jangan pedulikan kata-katanya. Saya tidak memiliki hubungan seperti itu, membuat lelucon yang tidak masuk akal denganku. Atau kakak ipar akan membuat kejujuran seperti itu. Biarkan dia melakukannya dengan orang-orang yang tertarik. Saya tidak menyukainya sama sekali. Dia berkata seolah-olah, aku terus menyakitimu sepanjang waktu. Apakah Anda berbagi barang-barang kami dengannya? Tidak pernah. Jadi kenapa dia mengatakan itu? Itu hanya lelucon, Ali. Tidak ada lagi. Hanya saja dia berbicara tanpa berpikir. Dia muda, dia akan segera menjadi bijak. Jika kamu masih merasa tidak enak, jadi atas nama dia saya minta maaf. Anggap saja sebagai Anda tidak mendengar apapun dan dia tidak mengatakan apapun kepada Anda. Dia juga tidak bodoh. Saya juga tidak tuli. Jelaskan padanya dengan cara Anda sendiri. Atau aku akan menjelaskannya. Di jalanku sendiri. Halo. Aku minta maaf kamu harus menunggu begitu lama karena sebenarnya aku sedang sibuk berkemas. Sedang mengemas. Apakah kamu pergi ke suatu tempat? Ya. Sebenarnya aku akan kembali ke Amerika. Kembali ke Amerika. Namun hubungan Tuan Syahzad belum diputuskan. Aku tidak ingin pergi tapi aku ada urusan penting jadi aku harus pergi. Saya yakin Anda akan menangani semuanya dengan baik. Aku punya harapan besar padamu. Ya, saya akan. Tolong perbaiki hubungan ini secepatnya. Saya ingin lain kali ketika saya datang ke Pakistan. Itu akan terjadi di pernikahan Syahzad. Dan aku tahu kamu akan menangani semuanya dengan sangat baik. Ya, insya Allah saya akan menanganinya. Sebenarnya, ada satu hal, Kak. Apa masalahnya? Beritahu saya. Sebenarnya keluarga mereka berpikiran luas.
Mereka menginginkan itu. Laki-laki dan perempuan itu setidaknya harus berbicara di telepon, agar mereka bisa saling memahami. Maka hubungan akan berlanjut. Ya, kamu tahu, secara pribadi aku tidak menyukainya. Saya tidak akan mengizinkan baik secara etis maupun agama. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mereka punya pemikiran sendiri. Tidak, aku tidak keberatan sama sekali. Aku tidak punya masalah dengan itu, tapi tetap saja menurutku akan lebih baik jika menanyakan wasiat Syehzad juga. Ya, saya akan bertanya padanya apakah dia ingin berbicara dengan Alena atau tidak. Pada akhirnya, keputusan ada di tangannya. Ya, sangat. Ini uangnya, Syahnas. Simpan saja, Anda akan membutuhkan ini saat saya tidak ada. Terima kasih banyak, semoga Tuhan selalu memberkati Anda. Tidak masalah. Pergi di pagi hari dan kembali di malam hari. Apa perlunya tinggal? Anda tidak berada di luar kota. Bahwa Anda akan menginap semalam. Kembalilah di malam hari. Atau ini adalah ritual pernikahan. Hal ini terjadi setelah menikah. Tolong, tidak perlu mengikuti ritual yang tidak masuk akal ini. Atau ini hanya masalah 1 hari. Tolong jemput aku lusa. Anda biasa mengatakan itu. Kamu tidak punya kejujuran apapun dengan teman sekelasmu. Siapakah pria di pesta pernikahan yang bersikap begitu jujur? Anak laki-laki yang mana? Daniel. Dia adalah suami temanku. Begitu banyak kejujuran dengan suami teman. Sebenarnya, dia adalah teman sekelasku. Kiran dan mereka memiliki pernikahan cinta. Dia juga teman sekelasku. Itu sebabnya, dia pasti mengatakan sesuatu secara tidak sengaja. Aku bahkan tidak ingat. Tapi aku ingat. Tidak perlu bertemu teman manapun yang suaminya berterus terang kepadamu. Oke. Baiklah. Baiklah, kamu berangkat. Tapi jangan sampai kabar rumah ini sampai di sana. Menurutku kamu cukup bijak. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membicarakan mertuaku di rumah ibuku. Dan tidak akan pernah membicarakan rumah ibuku di sini. Oke, Ibu. Saya pergi. Makalah saya akan dimulai pada jam 10. Sudahkah Anda melakukan persiapan makalah? Atau Anda hanya berinvestasi pada diri Anda sendiri? Bagaimana apanya? Maksudku, aku harus memberitahumu sebelum bersiap-siap. Saya sangat mengenal Anda. Sepanjang hari kamu tidak belajar sama sekali. Anda selalu sibuk dengan ponsel Anda. Oh, jadi maksudmu itu. Ngomong-ngomong, jangan iri. Ibu, kamu tidak tahu tentang pekerjaan itu. Ponsel ini bisa digunakan. Tulisan ini tidak akan berbuat apa-apa. Itu yang saya takutkan. Hasil dari proses ini akan sangat buruk. Ketakutan sejak hari itu. Apa yang terjadi? Aku sedang membicarakan hal lain. Kemana Anda akan membawa masalah ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Dengarkan aku. Aku sudah memberimu arahan. Tapi saya sangat takut dengan jalan ini. Itu adalah permainan yang sangat berbahaya. Saya sangat takut. Bu, kemarilah. Ya Tuhan. Apakah kamu demam? Apakah kamu bermimpi buruk tadi malam? Mengapa kamu berbicara seperti ini? Saya tidak memimpikannya apapun. Ngomong-ngomong,
Kamu bermimpi sangat tinggi. Mungkin saja hal itu terjadi setelah membuka mata. Aku terjatuh seperti ini dan tidak bisa berdiri lagi. Bu, hentikan. Jika Anda tidak dapat mendiskusikan sesuatu yang baik, jadi jangan beri aku ceramah di pagi hari. Ambil apel ini dan dapatkan energi. Aku akan berangkat kuliah. Aku terlambat. Ya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Ada yang bilang benar. Anak-anak adalah ujian yang hebat. Dan saya pikir, itu dalam tes ini, saya gagal. Mereka berkata dan kamu setuju. Apa yang kamu mau sekarang? Haruskah aku mulai bertarung dengannya? Berapa hari telah berlalu sejak pernikahan? Bahwa dia menerapkan pembatasan seperti itu. Manusia mempunyai kehidupannya sendiri, namun berakhir setelah menikah. Dan menikah bukan berarti seseorang meninggalkan kebebasannya. Rinsha, aku tidak ingin menghancurkan hidupku di hari pertama pernikahanku. Dan keinginannya tidak haram. Yang dia inginkan dariku hanyalah dia bersama keluarganya. Apa yang salah di dalamnya? Itu benar sayang, tidak dibutuhkan. Dan tinggalkan dan beritahu aku, apakah Ali baik padamu? Ya ibu, dia sangat baik. Kalau begitu baiklah, lalu apalagi yang kita inginkan sayang? Semuanya baik-baik saja dengan suami. Bagaimanapun, hal-hal kecil ini akan terus berlanjut. Dan setelah menikah, setiap gadis harus sedikit berkompromi. Jangan khawatirkan aku mengerti semuanya. Tapi aku tidak mengerti omong kosong ini. Ya Tuhan, apa yang bisa kulakukan dengan gadis ini Ramsa? Saya sangat khawatir tentang dia. Bagaimana dia akan menghabiskan hidupnya? Mama, dia masih muda. Dia akan mengerti. Dia tidak akan mengerti apapun. Itu akan tetap lebih mudah. Dia tidak akan menjadi sepertimu, tidak peduli seberapa tua dia. Tidak semua anak sama. Saya berbicara dengan Syahnas. Dia adalah wanita yang sangat baik dan baik. Saya yakin dia akan menangani masalah ini. Jangan khawatir. Tapi apa? Sebenarnya, mereka ingin anak laki-laki dan perempuan berbicara satu sama lain. Mereka harus bicara di panggilan telepon. Dan jika pemahaman terbangun di antara mereka, demikian pula, mereka akan melanjutkan masalah ini. Kamu tahu, ini sangat aneh. Saya kira, mereka tampaknya berpikiran luas. Saya tidak punya masalah. Saya tidak punya masalah jika Anda berbicara dengannya. Ini baik. Bicaralah padanya dan lihatlah. Jika Anda keberatan, saya akan mengatakan tidak padanya. Kakak Jika itu adalah keinginan mereka. Kalau begitu oke, aku akan bicara dengan Alena. Oke, izinkan saya memberitahu Syahnas bahwa Anda tidak memiliki masalah. Ya, lakukan apa yang cocok. Baiklah. Saya akan berbicara dengannya. Pernahkah seseorang berpikir bahwa usia merpati akan kembali di masa abad ke-21? Kenapa kamu berbicara tentang Peijian? Kita harus membawanya. Lebih tepatnya, kita harus meningkatkan. Itu karena di WhatsApp sekarang begitu. Jadi kupikir aku akan mengirimimu surat melalui merpati. Anda tahu betapa kasarnya Anda. Orang yang menceritakan kebenaran selalu disebut kasar. Ngomong-ngomong, kamu tidak terlalu kecil. Anda tidak pernah tahu kapan atau apa yang harus dikatakan. Apa perlunya membuat lelucon seperti itu di depan Ali? Itu adalah hari pertama pernikahan. Membuat lelucon seperti itu? Saya saudara iparnya dan saya akan membuat lelucon seperti bersamanya di depan semua orang. Rinsha Hasib, dapatkan sedikit cemas tentang kebiasaan riang Anda. Cobalah untuk memahami suasana hati dan situasi orang-orang. Lelucon kecilmu ini sudah cukup menimbulkan masalah dalam hidupku. Apakah dia merasa sangat buruk? Entah seberapa buruk perasaannya. Aku tidak menanyakannya. Jangan khawatir, saya belak-belakan menghancurkan rumah adikku. Saya tidak akan melakukannya lagi. Jangan menjadi terlalu serius. Saya baru saja menjelaskan. Jaga hal-hal ini. Kamu sudah dewasa sekarang. Akankah aku bercanda denganmu? Atau Anda akan membuat wajah juga? Saya sudah menikah sekarang. Anda harus penuh perhatian. Saya menjelaskannya kepada Anda. Telah menikah.
Itu adalah keinginanku untuk berbicara dengan anak laki-laki itu satu kali sebelum menikah. Anda tahu apa yang Syehzad? Begitu banyak hubungan yang datang sehingga aku lelah sekarang. Sekarang aku juga tidak bisa mengatakan tidak pada ibu. Jadi itu sebabnya aku memutuskan itu kali ini. Setidaknya sekali saya akan berbicara dengan anak itu dan saya tahu tentang dia. Saya tidak keberatan Anda menjelaskan seperti ini. Ini adalah keputusan besar dalam hidup Anda. Dan ya, itu hak Anda untuk membuat keputusan itu dengan bijak. Tapi kamu tidak berpikir. Itu bahkan berbicara di telepon. Seseorang tidak dapat mengenal satu sama lain seperti yang dia ingin ketahui. Bagaimana apanya? Itu artinya. Seperti itu, seseorang hanya bisa menunjukkan sisi yang diinginkannya. Orang macam apa dia? Apa sifatnya? Itu hanya bisa diketahui dengan menghabiskan waktu. Oke, tinggalkan saja. Katakan padaku apa yang ingin kamu makan. चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा. Terima kasih. Wow, kamu membuat teh dengan sangat enak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kamu menyukainya. Bagaimanapun, hanya ini yang bisa saya buat dengan sangat baik. Rimsha biasa mengatakan itu. Dia menyukai bakso buatan tangan saya. Ibu menyukai biryani yang saya buat. Dan kapanpun saudara datang, buatkan pizza untukku. Dia biasa berkata, Saya di sini bukan untuk mendengarkan cerita keluarga Anda. saya hanya... Saya berharap bahwa saat kamu bersamaku, Anda hanya berbicara tentang saya. Saya sama sekali tidak suka hal-hal yang terbagi-bagi, terutama manusia. Dan istriku tidak pernah. Apakah kamu terlalu posesif? Bahkan lebih dari itu. Saya berharap bahwa saat kamu bersamaku, Anda tidak akan menyebut siapapun. Kamu tidak akan memikirkan orang lain. Dengar, kamu akan mengurusnya. Selamat pagi.
Selamat pagi. Tentu saja aku akan sarapan. Ketika aku sampai di kantor, aku akan meneleponmu. Terima kasih. Tentu saja aku akan sarapan. Ketika aku sampai di kantor, aku akan meneleponmu. Terima kasih. Ibu. Sebenarnya, beberapa orang datang untuk melamar Linxia. Dan aku sendirian sekarang. Apa yang akan saya lakukan? Saya pikir saya akan menelepon Alina. Aku baru saja datang kemari jika kamu tidak keberatan. Bolehkah aku membawanya bersamaku? Mengapa saya keberatan dengan hal itu? Tapi lebih baik kamu bertanya pada Ali. Kenapa dia tidak setuju? Anda adalah ibunya dan ibu mertua Alina. Jika Anda mengizinkan, jadi dia juga tidak akan keberatan. Oke, baiklah. Jika dia benar-benar ingin pergi, dia bisa pergi. Itu rumahnya sendiri, tapi setidaknya kamu harus memberitahu Ali. Ya, saya akan. Bolehkah saya melakukan pengepakan? Oke, baiklah, pergi. Minumlah teh. Ya, tentu. Hubungannya berasal dari keluarga yang dikenal? Tidak. Sebenarnya ada orang yang tidak dikenal. Saya di kantor. Aku akan berangkat suatu saat nanti. Oke. Halo. Salam anakku. Ali sayang. Bolehkah aku menaruh makanan untukmu? Mengapa kamu mengganggu? Suruh Alina melakukannya. Apakah kamu tidak berbicara dengannya? Apa maksudmu? Aku menyuruhnya untuk meneleponmu. Telepon kehabisan baterai. Saya tidak berbicara dengannya. Apa yang dia katakan? Di mana dia? Sebenarnya, dia pulang bersama ibunya. Apa masalahnya? Apa ini? Dan Anda membiarkan dia pergi. Bagaimana saya bisa melarangnya? Dan mengapa saya melakukan itu? Dia adalah ibunya, dia ingin membawanya. Jadi dia melakukannya. Anda adalah ibu mertuanya. Kamu adalah ibuku. Anda berhak melarangnya. Mengapa kamu begitu marah? Telepon dia dan tanyakan kapan dia ingin datang. Aku bukan pembantu ibunya. Dia bisa meneleponku sendiri.
yang terjadi padanya. Aku harus mengirim SMS padanya. Ali, kamu di mana? Aku sudah meneleponmu. Anda tidak mengangkat telepon. Apakah Anda marah kepada saya? Siapa yang mengizinkanmu pergi? Adalah tanggung jawab seorang istri untuk bertanya kepada suaminya. Sebelum pergi keluar, kenapa kamu tidak bertanya padaku? Ali, apa yang kamu katakan? Tanya Bibi. Aku tidak keluar tanpa izinnya. Aku sudah menelponmu berkali-kali tapi kamu belum menjawabnya. Sekarang kamu sudah pergi, tetaplah di sana. Tidak perlu kembali. Ali, dengarkan aku, atau... Orang-orang ini sangat aneh. Sayang, jika aku mengetahuinya, aku tidak akan pernah membawamu ke sini. Apa yang terjadi dengan ibu mertuamu? Andai dia tahu segalanya, jadi kenapa dia mengizinkanmu datang? Mereka seperti ini. Suasana hati mereka berubah setiap detik. Saya sedang mengalami kesalahpahaman. Tidak hanya suasana hati mereka, pikiran mereka juga berubah, baik setelah setiap detik. Rinja, sayang, lebih baik kamu diam saja. Bu, aku sudah menentang pernikahannya dengan Ali Brother tapi Anda tidak mengerti saya. Apa ini sampai dia marah saja atas hal kecil itu? Lain kali, dia akan mengapa dia bernapas. Jadi apakah dia akan berhenti bernapas? Hei, apakah ini waktunya untuk omong kosong seperti itu? Bahwa kamu sedang berbicara. Saya sedang memikirkan masa depan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Mama, aku yakin dia tidak akan datang menjemputku. Jatuhkan saja aku ke sana. Saya ingin pergi. Tidak. Aku akan meninggalkanmu sendirian, dan izinkan saya bertanya kepada ibu mertua Anda. Bagaimana caranya? Dia mengirimmu ke sini dulu. Dan sekarang kamu dilarang masuk. Anda adalah menantu perempuan. Anda juga punya hak di sana. Bagaimana mereka bisa menghentikan Anda pergi ke sana? Tidak, Ibu. Anda juga tidak akan berbicara dengan Bibi. Kamu juga tidak akan pergi untuk menjatuhkanku. Jika Ali mengetahui hal ini, tanpa alasan. Dan aku tidak ingin ada masalah dalam hidupmu. Ini adalah masalahku. Saya harus menyelesaikannya sendiri. Ayo pergi, jangan khawatir sayang. Saya harap semuanya akan baik-baik saja. Oke. Pergi sekarang, dan kemasi barang-barangmu. Saya akan memberitahu pengemudi untuk menurunkan Anda. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Dan beritahu aku, tidak bisakah kamu mengendalikan lidahmu? Anda tidak melewatkan kesempatan untuk menyakiti saudara perempuan Anda. Ibu, apa yang aku katakan? Ya,
Anda belum mengatakan apapun. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ketika Anda mengatakan sesuatu. Pindah. Hanya akulah orang jahat di rumah ini. Hanya karena aku mengatakan yang sebenarnya. Ya Tuhan, begitu banyak panggilan tak terjawab. Dia telah menelepon 20 sejak besok. Apa yang harus saya lakukan? Jadi Hina, ujian telah berlalu. Ayo telepon dia kembali. Biarkan aku mengakhiri ketidaksabaran si dia. Alina, kamu di mana? Sejak kemarin kamu belum menjawab panggilanku atau membalas pesanku. Dan Anda bahkan tidak menelepon atau mengirim pesan kepada diri Anda sendiri. Maafkan aku Syahzad. Saya sedikit sibuk. Apa orang yang begitu sibuk sampai-sampai kamu melupakanku? Anda tahu bagaimana kondisi saya. Saya terlalu banyak berpikir. Untuk sesaat saya pikir Anda telah melupakan saya. Berjalan menjauh dariku. Saya minta maaf. Aku tidak menyangka kamu akan begitu kesal. Ya, kita sedang berbicara sekarang. Saya berjanji ini tidak akan pernah terjadi lagi. Alina, kamu tahu. Saya tidak pernah terbiasa berbicara dengan siapapun selama ini. Sekarang saya menunggu telepon Anda. Hariku tidak akan berlalu tanpa berbicara denganmu. Apakah aku sudah menjadi kebiasaanmu? Kebiasaan? Mengapa? Apakah buruk untuk membiasakan diri dengan saya? Tidak ada hal seperti itu. Oke, beritahu saya di mana kamu sibuk sejak kemarin. Saya sedikit sibuk dengan ibu saya. Tapi saya akan waspada tentang hal itu. Ya, baiklah. Oke, baiklah. Saya akan berbicara denganmu nanti. Oke, sampai jumpa. Alina, bagaimana kamu datang? Sopir menurunkan saya di sana. Kamu harus memberitahu Ali untuk menjemputmu. Mereka melarang saya datang ke sini. Bagaimana dia menjemputku? Aku sudah katakan kepadamu, hubungi Ali dan katakan padanya. Tapi kamu ceroboh. Jika teleponnya mati, jadi Anda akan meneleponnya di kantor. Tapi kamu tahu bahwa mereka akan sangat marah jika saya pergi. Jadi kenapa kamu tidak menghentikan ibu dulu? Pertama biarkan aku pergi lalu larang aku datang ke sini. Kamu seharusnya tidak pergi. Kutsia datang dan duduk di dalam rumah. Bagaimana saya bisa melarangnya? Anda dan dia pasti merasa tidak enak. Anda harus memikirkannya sendiri. Kamu benar. Ini salahku. Aku pergi tanpa berpikir. Lihat, Alina. Ali sangat kesepian. Dalam perkelahian dan pertengkaran kami berdua, dia selalu diabaikan.
Anda adalah istrinya. Cobalah untuk memahami masalahnya. Dan Anda akan melihat bagaimana dia akan berubah. Anda pikir rumah ini adalah sebuah hotel. Saat itulah kamu merasa datang dan pergi. Ali, ini rumahku. Seperti itulah rumahmu. Saya tidak datang ke sini sendirian. Anda menikah dengan saya, dengan keinginan bebas Anda sendiri dan membawa saya ke sini. Saya tidak mengerti mengapa saya bahkan tidak bisa bernapas secara terbuka. Biarkan aku menahan nafasmu dulu. Atau, Aku benci wanita yang berbicara di depan suaminya. jadi, bagaimana perasaanmu terhadap ibumu? Bagaimana kamu berbicara tentang ibuku?